Yang ini nanti akan kita minta daftar apa itu untuk yang umur 17 dan 17 tahun yang pasca pilkada itu kan nanti mau nggak mau akan menjadi pemilih pemula. Terus yang kedua Kemenak juga nanti, karena Kemenak juga membawai sekolah yang madrasah, madrasah itu nanti kita juga akan koordinasi dengan sana untuk ke depan ini. Yang lain tadi sudah kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa teman pemilih pada pagi hari ini diberikan kesehatan dan dilingkupi dengan kebahagiaan. Kesehatan itu penting, tapi kebahagiaan juga tak kalah pentingnya. Baik, pagi ini Sobat Pemilih bersama dengan saya, Nia Sari, anggota KPU Kota Kediri Divisi Perencanaan Data dan Informasi yang akan berlaku sebagai host pada podcast pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, Bapak Hartono. Mas Hartono ini anggota Bawaslu Kota Kediri sebagai mitra KPU dan lebih sering berhubungan mitra dengan saya pada saat kita KPU Kota Kediri melakukan proses PDBB. Selamat pagi Mas Hartono. Selamat pagi Mbak. Sehat Mas Hartono? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, monggo perkenalan Mas Hartono. Oke, teman apa ini ya? Teman kerja Mas Hartono, mitra. Ini menyapanya ke teman apa ini? Teman pemilih. Oh, teman pemilih. Baik, untuk teman pemilih, saya Suhartono dari anggota Bawaslu Kota Kediri, Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas. Hukum, pencegahan, Parmas dan Humas. Ini 4 bidang banyak yang sekali saya ya. ampuh. Mas Hartono di Bawaslu Kota Kediri sudah berapa lama Mas Hartono? Saya di Bawaslu Kota Kediri kurang lebih 2 tahun Mbak. Sudah 2 tahun ya? Mulai tahun 2023. 2023. Kurang kalau nggak salah Agustus ya. Agustus. September kita dilantik. Jadi kalau per hari ini mau 2 tahun berarti kalau mau September. 2 tahun. Ini kan sudah masuk Agustus, jadi September ini 2 tahun. Berarti Mas Hartono sudah melalui serangkaian kegiatan pemilu dan pemilihan ya? Iya. Kalau dari 23 berarti kan karena pemilu itu awal 2024 dan pilkada itu akhir 2024 atau November 2024, berarti Mas Hartono sudah melakukan proses pengawasan jalannya pemilu dan pilkada di Kota Kediri begitu. Nah, karena saya itu ada di divisi perencanaan data dan informasi ini Mas ya. Jadi berkaitan dengan divisi saya yang khususnya untuk data pemilih, dalam hal ini terkait dengan PDBB. Nah, yang dilakukan selama ini ya Mas Hartono sebagai anggota Bawaslu itu dalam melakukan proses pengawasan PDBB itu bagaimana sih? Mungkin bisa disampaikan dan diceritakan kepada teman pemilih. Monggo. Baik Mbak Nia, terima kasih. Beberapa pertanyaan yang mungkin sudah disampaikan ke saya ini. Jadi ada beberapa langkah yang kita lakukan dalam sebuah pengawasan di tahapan PDBB ini. Yang pertama memang pasca pleno yang dilakukan oleh KPU terkait dengan PDBB, kita sudah melakukan yang namanya turun ke lapangan, yaitu namanya uji petik. Ya. Uji petik. Ya, uji petik itu kalau di kita Bawaslu itu ada 2 data yang harus kita miliki. Yang pertama adalah data yang dari KPU. Data itu dari hasil pleno yang sudah dilakukan oleh KPU kemarin itu, maka itu kita uji petikkan ke bawah. Yang kedua adalah data yang dari hasil koordinasi. Nah, data koordinasi itu bagaimana? Data koordinasi dari instansi lain. Salah satu adalah dari kelurahan maupun dari RT RW, itu kita koordinasi. Terus instansi lain mana? Dispenduk kalau mungkin ada data dari sana. Terus ada dari Kemenak. Karena kita kemarin juga minta dari Kemenak terkait data yang menikah di bawah umur 17 tahun. Itu kan nanti kan juga bisa memilih ya, untuk bisa
masukkan data DPT nantinya. Terus kita juga minta data dari pindah alih status, yaitu TNI dan Polri, kita juga minta ke sana. Yang baru-baru ini Mbak Nia, kita juga minta ke Dinas Pendidikan cabang Kediri ya, cabang dinas namanya, cabang dinas. Yang ini nanti akan kita minta daftar apa itu untuk yang umur 17 dan 17 tahun yang pasca pilkada itu kan nanti mau nggak mau akan menjadi pemilih pemula. Terus yang kedua Kemenak juga nanti, karena Kemenak juga membawai sekolah yang madrasah, madrasah itu nanti kita juga akan koordinasi dengan sana untuk ke depan ini. Yang lain tadi sudah kita lakukan, tapi yang paling banyak memang di tingkat kelurahan ini yang paling banyak. Ini sudah kita koordinasi beberapa kelurahan yang ada. Kalau uji petik yang dari KPU kita sudah sebenarnya data yang sudah ada di KPU yang dulu yang sudah diplenokan itu pemilih pemula kan ada 8 ya, yang itu sebenarnya kita sudah koordinasi dengan Kodim dan itu sesuai kan ya, dan kita uji petikkan juga sampai ke bawah. Cek satu-satu itu Mas Hartono. Itu harus cek satu-satu. Cuma ini masih ada beberapa cek yang kita ke bawah. Cuma kan sebenarnya di instansi itu sudah selesai kan, karena memang ada data pendukungnya juga. Tapi kita juga akan cek ke bawah. Tetap terus cek lapangannya. Iya, terus data yang apa itu pindah itu juga, yang dari pindah domisili itu juga kita cek ke bawah, sampling. Terus selain itu data koordinasi juga kita sampling juga. Jadi ada beberapa pola yang kita lakukan, termasuk beberapa data yang kita miliki, yang ini yang kita sampaikan kepada KPU. Mungkin itu beberapa hal yang sudah kita lakukan. Wah, ternyata banyak sekali yang dilakukan oleh Bawaslu ya terkait dengan proses PDPB berkelanjutan. Tadi ada kegiatan yang banyak meliput dengan stakeholder. Nah, cuman ini tadi kami kan saya tergelitik itu kan ada 2. Yang pertama itu data dari KPU terkait dengan hasil pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang sudah kita tetapkan. Kemudian dari instansi yang mungkin belum kami lakukan rekap begitu ya, sehingga Bawaslu juga menerima ya, berarti dari macam-macam instansi, dari kelurahan begitu ya. Kemudian ini Mas Hartono, terkait tadi kan Mas Hartono menyampaikan ada data dari Kemenak terkait dengan pernikahan di bawah umur. Nah, kenapa itu dilakukan uji petik Mas Hartono? Ini kan belum kita uji ke lapangan. Akan tetapi ini sudah data, ini sudah kita minta. Sudah dapat. Sudah dikirim oleh Kemenak. Harapannya bahwa ini kan nanti menjadi pemilih pemula ya Mbak ya. Karena memang dia sudah menikah walaupun sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih. Makanya ini nanti kita sampaikan kepada KPU juga terkait itu. Tetapi ini nanti akan kita ujikan juga di lapangan. Apakah memang data yang dari Kemenak ini memang benar, fakta di lapangan juga. Dan ini nanti juga data ini sudah kita berikan ke KPU. Nanti mungkin KPU juga uji lapangan. Kalau KPU namanya. Coktes monggo nanti kalau itu dilakukan oleh KPU juga. Tetapi kita tetap sampling beberapa data itu tetap kita lakukan di bawah. Berarti kalau di KPU itu namanya kan coklit terbatas, artinya hanya beberapa kriteria, berarti mirip-mirip itu nggih, uji petik itu ya. Begitu nggih. Berarti suatu saat nanti teman pemilih jika menemukan kami kebetulan bersama dengan Bawaslu atau mungkin kami sendiri, KPU Kota Kediri atau Bawaslu sendiri turun ke lapangan, kalau KPU melakukan coklit terbatas, Bawaslu melakukan uji petik, itu berarti kami sedang melaksanakan tugas, begitu ya, untuk memastikan bahwa data masyarakat yang sudah kami lakukan untuk dimutakhirkan itu berarti sudah benar ataukah masih ada kekeliruan dokumen, begitu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, begitu. Kemudian ini setelah Bawaslu melakukan uji petik begitu ya, menerima data dari teman-teman stakeholder dari kelurahan, kemudian dari cabang dinas, kemudian dari Kemenak tadi ya, yang dilakukan Bawaslu setelah uji petik itu apa tadi? Berarti bersurat kepada
KPU. Iya. Suratnya itu dalam bentuk apa, Mas Hartono? Sebelumnya gini, kita kan dapat data dari kelurahan. Kalau dari dinas belum ya, Mbak? Iya. Belum. Kalau dinas belum, yang lainnya tadi yang sudah saya Oh, sampaikan. yang sudah dari kelurahan Dari sama kelurahan sudah, Kemenak. kelurahan beberapa kelurahan ya. Iya. Terus Kemenak itu sudah, TNI, terus Polri juga sudah. Terus kalau di Spenduk itu hanya sebatas data ya, angka saja. Iya. Kalau dinas ini mau audiensi dan juga Kemenak, nanti juga kita minta audiensi juga karena di sekolahan itu. Nah, data yang dari kelurahan dari hasil koordinasi selain dari KPU Mbak ya, itu tetap kita sampling dulu. Sampling ke tempat bahwa memang benar-benar memastikan bahwa benar-benar memang meninggal. Tahulah data ini meninggal, Ya. berarti nanti meninggal. Benar pemilihnya meninggal. Gitu. Karena ada beberapa data yang dari kelurahan, satu adalah meninggal, yang kedua adalah keluar maupun Mutasi, masuk. nggih. Ya, itu kan mutasi keluar atau masuk. Itu kan kita cek di lapangan juga. Tetapi tidak bisa kita lakukan semuanya, hanya kita sampling aja. Karena datanya juga banyak Mbak dari apa itu kelurahan itu juga banyak. Tetapi dari kelurahan, karena kita juga ketemu dengan Pak Lurah dan berapa ini memastikan bahwa ini memang meninggal, ini memang sudah. Nah, makanya habis itu kita berikan kepada KPU yang berupa saran perbaikan ya, yang sudah sarper ya bahasanya teman-teman Bawaslu sarper. Saran perbaikan agar apa? Agar data ini memang nantinya dimasukkan, walaupun mungkin nanti akan juga dari KPU juga akan disandingkan dengan data-data yang lainnya. Yeah. Kalau toh pendukungnya monggo nanti teman-teman KPU mungkin bisa memvalidkan lagi data itu. Yang penting data itu sudah kita temukan di beberapa masyarakat, agar kalau memang meninggal berarti dia memang harus dikeluarkan dari data pemilihnya ya, data pemilih. Kalau memang nanti pemilih pemula, harapannya juga nanti bisa dimasukkan, atau pemilih baru kan namanya, pemilih baru itu juga nanti bisa dimasukkan sebagai tambahan untuk daftar pemilih nantinya. Jadi memang teman pemilih, beberapa waktu yang lalu KPU Kota Kediri sudah menerima sarper atau saran perbaikan dari Bawaslu Kota Kediri. Tadi memang sudah sebagaimana sudah disampaikan sama Mas Hartono, bahwa saran perbaikan itu kami sandingkan ya, kami sandingkan dengan data kami begitu. Nah, hasil dari proses sanding data itu yang sudah kita tetapkan di pleno kemarin itu apakah harus kita rubah ataukah memang sudah kita rubah. Jadi memang ada data yang belum kita rubah begitu. Contohnya misalnya di sarper disampaikan bahwa salah satu pemilih ada yang sudah meninggal dunia begitu, berdasarkan mungkin kalau dari datanya Bawaslu itu adalah data dari kelurahan gitu, tetapi di sanding data KPU Kota Kediri ternyata belum distatuskan meninggal begitu. Akhirnya kami KPU Kota Kediri menstatuskan meninggal atau men-TMS-kan pemilih tersebut. Atau misalnya ada pemilih pemula begitu ya, misalnya dari sarper Bawaslu itu ada TNI Polri yang sudah purna itu menjadi pemilih pemula, direkomendasikan ke kami untuk dijadikan pemilih pemula. Kami cek data, kami lakukan penyandingan apakah sudah masuk sebagai database pemilih ataukah belum. Jika belum, maka kami memasukkan pemilih pemula tersebut sebagai pemilih pemula, pemilih yang ada di KPU Kota Kediri. Tentunya kami juga ngecek bahwa dokumen pendukung itu sudah memenuhi syarat, karena memang komponen datanya harus lengkap, karena jika komponen datanya kurang lengkap maka tidak bisa kami masukkan, karena memang dari nama yang disampaikan oleh Bawaslu lewat sarper itu ada beberapa komponen data yang belum lengkap, sehingga kami belum bisa untuk memasukkan. Harapannya memang lewat Coktas itu ya Mas Hartono ya. Kalau KPU melakukan Coktas, kemudian Bawaslu melakukan uji petik, ketika ada komponen data yang belum lengkap, kami turun ke lapangan, kemudian mendapatkan data yang lengkap lagi, sehingga itu bisa dimasukkan sebagai pemilih baru, ataukah misalnya di TMS-kan kalau misalnya yang bersangkutan itu mutasi keluar ataukah meninggal begitu. Kemudian ini Mas Hartono kan tadi sudah menyampaikan bahwa sudah melakukan uji petik ya di beberapa
titik tadi, kira-kira ada sesuatu yang unik atau bagaimana gitu yang bisa disampaikan kepada teman pemilih pada saat melakukan uji petik. Apa namanya ya, kesulitannya atau apa gitu, atau menemukan sesuatu yang unik gitu. Kebetulan kalau beberapa yang kita uji petik di kelurahan ataupun mungkin koordinasi itu, ini tidak ada kendala, Mbak. Kalau saya mendengar di daerah-daerah lain ya, kemarin pada waktu sharing dengan teman-teman Kapolta yang lain, itu ada beberapa kendala. Jadi di lapangan itu tidak diterima oleh masyarakat, tidak diterima dari RT maupun kelurahan. Tapi kalau kita di Kota Kediri welcome. Alhamdulillah masyarakat bisa Kota Kediri berjalan lancar, sehingga ini memang tugas kita dalam rangka untuk pemutaran data, dan ini juga dipahami oleh seluruh yang ada di masyarakat maupun di kelurahan, sehingga ya kita diterima dengan apa itu enak. Cuma ada beberapa kendala kemarin, satu yang mungkin satu kelurahan yang belum tahu bahwa kita ada melakukan pemutahiran data yang ini harus lapor kepada kecamatan. Nah, padahal kita sudah menyurati kecamatan terlebih dahulu, cuma kemungkinan belum tahu, dan akhirnya dari MIS itu kita sampaikan kepada kecamatan, kita telepon Pak Camat untuk menyampaikan kepada kelurahan, oh ya nanti kita bantu Mas Hartono semuanya. Nah ini karena ya mungkin MIS ya, sehingga dari hal itu semua jadi lebih mudah dan welcome. Jadi alhamdulillah ya, Kota Kediri masyarakatnya sangat welcome terhadap tugas-tugas yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu pada saat melakukan uji petik, dan ini menunjukkan bahwa kesadaran pemilih dari masyarakat Kota Kediri luar biasa gitu ya Mas Hartono. Harapan kami bahwa proses pemutakhiran ini kan terus kita lakukan, dan masyarakat Kota Kediri itu sangat welcome terhadap kedatangan kami, tapi juga masyarakat Kota Kediri bisa juga menyampaikan kalau misalnya saudara, tetangga, atau teman pemilih yang bersangkutan sendiri ada proses perubahan data. Ada misalnya tetangga, saudara yang meninggal, kemudian menjadi pemilih baru, atau melakukan perubahan data, misalnya mutasi keluar atau mutasi masuk ke Kota Kediri, maka bisa menyampaikan kepada KPU Kota Kediri, atau bisa juga ke Bawaslu Kota Kediri ya Mas Hartono ya. Nanti kalau ke Bawaslu Kota Kediri, maka Bawaslu akan menyampaikan ke KPU Kota Kediri lewat saran perbaikan tadi, begitu. Nah, itu sebagai bentuk wujud apresiasi aktif dari pemilih di Kota Kediri, gitu. Kemudian ini, Mas Hartono, kira-kira harapannya Mas Hartono, atau bisa juga kira-kira masukan dari Bawaslu Kota Kediri untuk proses pemutakhiran data pemilih ini kira-kira apa Mas Hartono? Ya, harapan kita bahwa pemutahiran data pemilih ini, kita semua yang mungkin satu pemilih baru, pemilih pemula maupun meninggal ini bisa di pemutakhiran, nantinya bisa diperbarui semuanya data ini, sehingga nanti tidak ada yang hal-hal yang mungkin tidak yang kita inginkan ya Mbak ya. Itu satu. Itu yang kedua, saya lagi bahwa KPU Bawaslu ini bekerja sama dalam hal pemutakhiran data ini. Harapannya masyarakat ketika nanti mungkin konsultasi ataupun mungkin menemukan hal alih status dan lainnya, itu bisa konsultasi dengan KPU maupun Bawaslu. Kita sama-sama bekerja yang ada di lapangan. Dan kita juga mendirikan posko pengaduan ketika mungkin ada hal terkait dengan PDBB. Perubahan data pemilih. Ini kita juga ada posko di kantor, posko pengaduan, maupun ada di medsos kita, di web dan lainnya. Silakan nanti kalau mungkin ada beberapa yang perlu ditanyakan, yang perlu tidak sesuai, bisa di kita maupun di KPU. Toh nanti di Bawaslu juga akan kita sampaikan kepada KPU, karena kita memang satuan yang tidak bisa mitra yang tidak bisa pisahkan. Kita dalam rangka untuk saling melengkapi ya. Walaupun KPU sebagai mungkin teknis dalam hal penyelenggara ini, terus Bawaslu sebagai pengawas. Tetapi kita saling melengkapi. Ketika mungkin ada sesuatu hal, maka kita sampaikan kepada KPU. Sarper ini sebagai bentuk hanya
menyampaikan sebuah saran kepada KPU dalam hal untuk perbaikan itu kan, Betul, Mbak. betul. Sehingga nanti dalam hal untuk perbaikan ini tak pikir ini sebagai bentuk untuk evaluasi bersama sehingga nanti ke depan lebih baik lagi. Hanya itu. Alhamdulillah tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Mas Hartono selaku anggota Bawaslu Kota Kediri. Kita berharap sih dengan kerjasama kita antara KPU Kota Kediri dengan Bawaslu Kota Kediri yang luar biasa. Mulai saya sejak menjadi anggota KPU Kota Kediri sejak 2019 dan mungkin sebelum-sebelumnya memang mitra kerjasama kita antara KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan itu memang terjalin dengan luar biasa baik. Jadi kita bersinergi, bekerja bersama-sama, berharap bahwa kualitas data pemilih itu semakin bagus lagi begitu. Tadi juga disampaikan sama Mas Hartono, jika misalnya ada sobat pemilih yang melakukan perubahan data atau bahkan saudara atau teman ya ada perubahan data, maka bisa disampaikan di call centernya Bawaslu atau di call centernya KPU Kota Kediri yang di akhir video podcast ini nanti bisa dilihat oleh teman pemilih begitu. Mas Hartono, saya ucapkan terima kasih yang luar biasa. Sama-sama, Saya sebagai Divisi Perencanaan Data dan Informasi berharap bahwa kerjasama ini bisa terus kita lakukan dan ini untuk pemilu yang lebih baik lagi. Ya. Ini harus kita jalin terus ini. Iya. Saya selalu terus ini berhubungan dengan komunikasi dengan berhubungan kerja begitu ya, Mas Hartono. Berhubungan Mitra, komunikasi dengan Mbak Nia ini gitu. karena kita sama-sama di data, saya juga pengawasan terkait dengan data juga nantinya. Baik. Terima kasih untuk rawuhnya dan untuk teman pemilih, kami berharap teman pemilih selalu mengikuti media sosialnya KPU Kota Kediri dan memberikan like dan subscribe kalau yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.